Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Jamilion Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa saham ya yang sudah mengalami koreksi ya. Nah, gimana peluangnya ya? Apakah ini peluang atau bahaya ya? Nah, kita akan coba lihat nanti ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya. Nah, ini saya akan coba menawarkan suatu program ya, membership dari Rob Chameleon Trader ya. Di mana nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam suatu grup ya, dan channel Telegram ya, di mana nanti salah satu fasilitas yang dapat yaitu mendapatkan rekomendasi saham ya. Ya, dengan trading plan yang jelas dan lengkap dengan chart analisa teknikalnya ya. Nah, seperti ini. Selain itu, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan ya, apapun hal yang berkaitan dengan saham ya. Misalnya menanyakan seperti analisa dari suatu saham ya, nanti akan saya jawab ya. Dan juga bisa juga menanyakan tentang update ya dari pergerakan suatu saham mengenai support dan resisten terbarunya ya, setelah ada pergerakan naik ataupun turun ya. Dan apabila rekan-rekan masih bingung atau ragu akan membeli suatu saham, bisa juga menanyakan pendapat ya di grup tersebut, menanyakan seperti suatu saham bisa masuk di harga berapa ya. Nah, berikut ini adalah harga untuk membershipnya ya, dan untuk bulan ini akan ada spesial promo ya. Ya. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan sahamnya ya. Oke, seperti kita ketahui IHSG sudah naik ya berhari-hari ya. Ya, kenaikan IHSG sudah masuk di hari ke-6 ya, ketika hari ke-5 hari naik ya, dan ke-6 hari ke-6 sempat mencoba naik terus ya sampai tertinggi 5828 ya. Dan hari Jumat kemarin terjadi koreksi ya. Nah, walaupun ini sudah hampir 6 hari ya naik ya, namun ini ada beberapa saham ya yang sudah mulai koreksi duluan ya. Nah, pertama kita akan coba lihat ya, ini adalah Cepin ya, Charun Pokpan Indonesia atau Cepin ya. Nah, ini Cepin dapat kita lihat ya, 5 hari, 6 hari indeks naik ya. Ini dia sudah hari keempat ya. Ini hari keempat Cepin dia malah turun ya, bergerak turun ya. Ini yang utama dia di sini ya, dia break dari 6.600. Nah, terlihat dia pullback ya menuju ke resisten kuat sebelumnya ya, yaitu di 6350 ya. Nah, di 6350 ini termasuk resisten kuat dulu ya. Nah, bulan ini sudah ditembus ya. Jadi sekarang 6350 ini akan dijadikan support kuat ya untuk Cepin ya. Jadi nanti ke depan apabila Cepin ya selama masih bisa bertahan ya di atas 6350 ini masih potensi ya untuk bergerak ya, untuk bergerak naik ya, dan kembali berada di atas 6.600 ya. Ini sekarang mantul lagi ya. Nah, mantul lagi, close-nya di 6475 ya. Jadi nanti seminggu ke depan ya, untuk rekan-rekan yang masih yang belum punya ya, yang belum punya bisa coba spekulasi di sekitar sini ya.
di 6350 ya, di area supportnya ya. Dan untuk rekan-rekan yang sudah punya ya, bisa menjaga ya untuk supportnya 6350 untuk tidak tertembus akan lebih bagus untuk pergerakan ke depan dari Cepin ya. Potensinya dia akan kembali lanjut menguat ya menuju ke resist berikutnya ada di 69 dan 7450 ya. Nah, untuk volume sendiri terlihat cenderung turun ya, dan tekanan jual 4 hari ini lumayan ya. Ini terlihat dari MACD-nya, indikator MACD dapat kita lihat sini. Nah, tekanan jualnya sudah terus-menerus ya terjadi ya. Dan apabila sampai 6350 jebol, ini akan terjadi dead cross ya. Nah, bila dead cross terjadi, maka akan tekanan jual ini akan semakin kuat ya. Dan dia bisa saja menuju ke lanjut menguji support berikutnya di 6000. Nah, bagaimana dengan moving average ya dari Cepin ya? Ya, untuk Cepin sendiri sudah posisinya sudah bullish semua ya, moving average-nya ya. Jadi dia di atas MA 20, 50 dan 100 dan juga MA 200-nya ya. Nah, posisinya sudah bullish ya. Nah, di sini terlihat dia terus bertahan ya. Cepin bergerakannya bertahan di atas moving average 200-nya ya. Jadi ke depan ada potensi Cepin bergeraknya cukup bagus, namun ada potensi untuk koreksi lebih dulu ya. Jadi untuk support pertama di 6350, kemudian di 6000 ya. Nah, kita harapkan 6350 bisa terus menjaga ya dari tekanan ini ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, untuk pergerakan asingnya dapat kita lihat, nah 4 hari ya. 4 hari terakhir asingnya keluar terus ya. Nah, ini untuk Cepin ini terlihat sangat berkorelasi dengan asing ya. Dapat kita lihat sini ketika asingnya net buy, dapat kita lihat Cepin rally ya dari 6000 menuju ke 67-an ya. 66 sampai 68 ya. Jadi ketika 4 hari ini dia tertekan koreksi menuju ke support 6350, terlihat asingnya cenderung 4 hari terakhir dia keluar juga. Nah, kita perlu diawasi untuk pergerakan asingnya ya. Apabila asingnya mulai kembali masuk ya, ada potensi Cepin bisa rebound ya untuk menguji resist 66 kembali ya. Oke, berikutnya ya. Ini masih dari sektor basic, ini ada INKP ya. INKP ini juga sudah mulai koreksi ya. Ini terlihat terkoreksi lebih dulu ya. Di saat indeks IHSG-nya naik, terlihat market mover dari INKP malah memutuskan untuk keluar ya. Nah, dapat dilihat di sini pergerakannya ya dari November ini dapat kita lihat dia sempat uptrend ya di sini ya. Di sini uptrend, higher high, higher low, higher high lagi. Nah, di sini mulai berbeda ya. Nah, karena tekanan jualnya mulai muncul dan di sini dia break ya, jebol dari uptrend jangka pendek ya. Dan lihat terus tertekan dan akhirnya dia jebol supportnya ya di 9000 ya, tidak dapat menahan tekanan jualnya. Nah, di sini tekanan jualnya ya, volumenya makin besar ya. Nah, ini maka dia tembus ya dari support 9000 dan sekarang sudah berada di 8900 ya. Nah, kalau kita lihat juga dari downtrendnya ya. Nah, ini dari downtrendnya di sini terlihat kemarin mulai terhenti ya, tekanan jualnya mulai berhenti, namun volumenya masih cukup kecil ya, jadi belum ada daya untuk rebound ya. Nah, apabila besok ya sudah bisa bergerak di atas 9000, ini ada potensi dia akan naik ya, menguji resisten yang ada di atasnya di 9425 ya. Nah,
Namun apabila Senin depan, minggu depan ini ya, pergerakannya masih di bawah 9.000 ya, ini ada potensi INKP akan turun ya, melanjutkan penurunan menuju ke support berikutnya ya, yang ada di 8.525 ya. Nah, ini dapat kita lihat di sini dari MACD-nya ya, udah dead cross ya. Dead cross ya, karena penurunan di sini juga disertai dengan volume yang besar ya. Jadi nanti intinya yang perlu diperhatikan yaitu harga INKP harus bisa kembali ke atas 9.000 ya. Apabila masih berada di bawah 9.000 akan cukup berat ya untuk INKP ya. Dan dia akan lebih cenderung tertekan ya kalau masih stay di bawah 9.000 ya. Oke, bagaimana dengan moving average-nya ya? Nih, moving average-nya posisinya MA-nya dia uptrend ya. Posisinya MA uptrend, cuma ada pergerakan yang kurang bagus ya di pertengahan November ini ya. Karena asingnya memutuskan untuk keluar ya. Ini dapat kita lihat pergerakan asingnya ya. Nah, di sini dapat kita lihat asingnya keluar ya. Kita lihat peningkatan pergerakan asingnya ya di November, makin lama makin besar ya November, yes. Nah, di November ini terlihat asingnya makin kencang jualannya ya. Nah, ini hal ini kurang bagus ya, karena terbukti INKP gagal bertahan ya di atas support dan di atas uptrend jangka pendeknya ya. Jadi untuk INKP juga bisa mulai harus dipantau apabila yang ingin masuk ya. Jadi untuk masuk ya, untuk amannya yaitu menunggu penutupan bisa di atas 9.000 ya. Kalau tadi dari moving average-nya ya masih bullish ya. Namun sekarang udah berada di bawah MA20 ya. Bawah MA20 dan juga di bawah MA50-nya ya. Jadi akan lebih cenderung makin tertekan ya. Jadi minimal dia harus kembali 9.000 ya. Ini juga kalau bisa di atas 9.000 dia juga bisa berada di atas moving average 50-nya ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu Bank BTPN Syariah atau BTPS. Nah, ini BTPS juga sama ya. India IHSG 6 hari rally naik, ya ini 5 hari sudah turun ya BTPS ya. BTPS mulai turun ya di sini. Sudah 5 hari turun. Trennya sendiri masih dapat kita lihat masih cenderung uptrend ya. Uptrend jangka pendeknya ya, terbentuk dari Oktober ya. Dari Oktober masih terjaga ya. Nah, namun jadi minggu depan ya, ini ada potensi BTPS ini akan menguji supportnya ya di 4.050 ya, di sekitar sini ya. Jadi dia ada potensi menguji ke area support ya di 4.050 dan juga support dari uptrend channelnya ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya BTPS bisa melakukan spekulasi buy ya di sini. Kisaran 4.000 sampai 4.050 ya, juga apabila ada potensi rebound juga ya nanti ya di sini ya. Namun hati-hati juga nanti apabila penurunannya ternyata bablas ya. Nah, support berikutnya ada di 3890 ya. Dapat kita lihat juga nih ya, koreksinya volumenya cukup kecil ya. Koreksinya volumenya kecil ya, jadi masih oke ya. Ada potensi dia bisa rebound ya setelah kena di area support ini ya. Dan dari indikator MACD-nya ya, dapat kita lihat sini dari kenaikan di sini ya. Nah, ini kenaikan tinggi ya. Nah, kemudian kenaikan berikutnya lebih tinggi break high, namun dapat kita lihat powernya makin turun ya. Kenaikannya makin turun dan ini akan cukup berbahaya ya. Dan terbukti dia turun cukup tajam lagi ya. Dan sekarang dapat kita lihat sudah dead cross di sini ya. Nah. Oke. Nah, bagaimana dengan garis moving average-nya ya? Moving average-nya dia
Sekarang posisi sudah uptrend ya, gerak uptrend, dan dapat kita lihat MA-nya pun juga sudah full uptrend ya. 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan 100-nya sudah di atas 200-nya. Jadi untuk ke depan dia akan cenderung bergerak uptrend ya. Dengan potensi dia akan dari moving average-nya di sini kita lihat di kisaran 4000 sampai 4050 juga ya. Nah, ini seperti tadi ya supportnya ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, untuk asingnya sendiri 4 hari terakhir ya, asingnya cenderung jualan ya. Ini dapat kita lihat, dia cukup berkorelasi dengan asing ya. Ketika asingnya melakukan akumulasi buy terus ya dari akhir September, pergerakan PTBS cenderung bullish ya, naik ya, uptrend ya. Dan kemudian 4 hari terakhir asingnya keluar dan PTBS mulai terkoreksi. Oke, berikutnya kita akan melihat saham yang lainnya ya, yang mulai terkoreksi juga ya, yang sudah terkoreksi ya, mengalami koreksi ya, yaitu Astra International ya, atau ASI ya. Ini dapat kita lihat 4 hari terakhir ya, pergerakannya sudah cenderung tertekan ya, dapat kita lihat. Ini uptrendnya ya, dari mulai Oktober ini ya, dapat kita lihat ya. Ini sudah patah ya. Nah, di sini dia patah ya, dengan dia menjebol ini ya. Jebol ya, dan itu sementara ya, resistennya ada di 6050 dan supportnya ada di 5550 ya. Ini juga ada, nanti ada garis MA moving average 20 yang nanti coba akan jadinya supportnya ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan ya. Selama pergerakannya di atas 5550, dia masih ada potensi ya, dia akan mencoba menguji ke 6050 ya. Dengan pulangnya untuk apabila bisa bertahan ya, ini ada potensi juga untuk bergerak sideways lebih dulu ya. Nah, seperti di kenaikan yang di akhir Mei sampai Juni ini juga kenaikannya cukup tinggi ya, sama seperti sekarang ya. Dan kemudian dia koreksi ya, dan terlihat dia bergerak sideways ya di sini. Dan akhirnya dia stabil di moving average 20-nya. Ini juga sama ya di sini ya. Ya, ada potensi juga nanti ke depan dia akan bergerak sideways ya. Nah, sambil menunggu nanti Desember ya, mulai dari window dressing ya. Ini volume juga cenderung turun ya, jadi koreksinya tanpa volume ya. Nah, namun dari indikator MACD menunjukkan gejala yang kurang bagus. Ini juga udah dead cross ya. Nah, ini udah dead cross hari kedua ya. Nah, hati-hati nanti ya. Bila rekan-rekan ya tertarik dengan Astra ya, boleh diperhatikan apabila sudah menyentuh dekat-dekat dengan supportnya ya di 5550 ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya? Nah, moving average-nya juga sudah bullish ya. Posisinya udah MA20-nya di atas 200 ya. 150 dan 200 udah bullish di sini ya. Dia Oktober kemarin dia sudah break dari moving average 200-nya. Jadi ke depan untuk view-nya jangka panjang dia potensinya akan cenderung uptrend ya. Nah, dari untuk pergerakan asingnya ya, 4 hari terakhir ya, asingnya keluar ya. Nah, ini untuk Astra sama ya. Dia pergerakannya sangat berkorelasi searah ya dengan asing. Ketika asingnya dia beli, dia cenderung naik, dan ketika asingnya 4 hari ini keluar dan terlihat Astra pun juga turun ya. Nah, nanti diperhatikan ya. Boleh perhatikan nanti apabila asingnya sudah mulai perlahan-lahan mulai masuk, nah boleh diperhatikan ya. Plus nanti bila harganya sudah mendekati dari support ya, boleh dilakukan spekulasi buy ya. Oke, berikutnya
ada saham S Hardware ya, S Hardware ya. Nah ini S Hardware juga sama ya, mudah mengalami koreksi ya. Koreksi setelah menyentuh titik di 1780. Ini terlihat juga uptrend ya, pergerakannya uptrend ya. Nah kami dan jumlah kemarin terkoreksi cukup dalam ya, 2 hari koreksi cukup dalam ya, sudah menembus dari supportnya juga ya di 1655 ini ya. Dan Senin depan ada potensi dia akan mencoba menyentuh nih ya, dari resisten dulu ya, ini ya support berikutnya di 1610 ya, ini dulu resisten dari pola ascendingnya ya, dia di sini ya 1610 ya. Nah di sini akan coba diuji di 1610. Nah kemudian area bagus lagi untuk spekulasi buy ini di kisarannya ada 1550 ya sama. Nah di area sini ya, nah di 1550 sampai 1575 ya. Nah, dari kisaran support dari uptrend jangka menengahnya ya. Nah terlihat juga untuk volumenya, koreksinya volumenya cukup besar ya. Nah ini cukup hati-hati ya. Dan terlihat di sini langsung drop ya di sini ya. Tekanannya besar dengan volume yang cukup besar ya kemarin ya. Drop. Nah besok apabila penurunan terus berlanjut, ada potensi dia akan dead cross juga ya. Nah kita akan tunggu akankah support ini bisa menahan dari penurunan ACES ya. Nah untuk moving average-nya dapat kita lihat juga ya, udah bullish ya di atas 200, dilihat nih sudah kuat ya, dijadikan support ya MA 200 nya ya. Harga mantul terus ya, ini dapat kita lihat sini di MA 100 nya ada di 16 ya, 1610-an juga ya, MA 100 sama MA 50 nya ini akan coba dijadikan support terdekat pertama sebelum ini support kuatnya nanti ya ada di kisaran ini ya 1520-an ya. Nah ini akan jadi support kuat ya di atas 1500-an ini ya, karena sudah terbukti moving average 200-nya ini sangat kuat dijadikan support ya untuk landasan ke depan dia untuk bullish kembali ya, seiring dengan pulihnya ekonomi ya. Jadi untuk area spekulasi buy pertama di kisarannya di sekitar 16.600-an ini ya. Di start dari 1550 sampai 1625 ya. Nah, bagaimana dengan asingnya? Nah, asingnya terlihat sama ini ya, asingnya udah mulai keluar ya di sini. Udah mulai menjual terus ya, setelah pergerakan sebelumnya asingnya mulai masuk dan pergerakan ACES cukup positif naik ya. Ini ACES pergerakan asingnya berkorelasi searah ya, jadi asingnya masuk buy, maka ACES dia cenderung naik ya. Nah, ketika asingnya mulai keluar ya dengan volume transaksi yang besar, ada chance ACES-nya turun ya, seperti yang terjadi sekarang. ACES turun ya karena asingnya sudah mulai jualan ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham SCMA ya. Nah ini SCMA dapat kita lihat pergerakannya, kenaikannya di sini sudah mulai tertahan ya di kisaran resistennya ya. Di resisten 1520 dan high-nya sempat mencoba resisten berikutnya 1625, namun dapat kita lihat di area 1520 sampai 1625 ini ya, supply-nya sangat besar ya, dimana tekanan jualnya cukup besar ya, sehingga harga tidak bisa menembus ya. Nah apabila Senin depan, minggu depan masih gagal ya menembus, berarti ada potensi SCMA akan bergerak turun ya. Nah ini juga sudah terbentuk lower high ya. Nah sudah ada jika bakal ada potensi untuk bergerak turun ya, untuk menuju ke support uptrend ya, dan juga dari supportnya sendiri ya, support uptrend di sini dan juga dari supportnya di 1410 ya. Ini ada
Nah, apabila Anda minggu depan koreksi, ini ada potensi apabila pergerakan mendekati support 1410, ada potensi untuk melakukan spekulasi buy. Ini dapat kita lihat di sini juga indikatornya MACD-nya pun tekanan jualnya sudah lumayan besar ya. Ini ada tekanan jual walaupun candle-nya masih belum terlalu turun ya. Nah, namun di sini dapat kita lihat tekanan jualnya sudah mulai terjadi distribusi di sini ya, di SMA ya. Nah, untuk moving average-nya sendiri dia sangat bullish, sorry. Nah, ini sorry. Untuk SMA moving average-nya juga sudah bullish ya, di atas 520-nya, 150, 100 sudah di atas 200, jadi ke depan view-nya cukup bullish ya. Setelah kemarin sempat ya, moving average-nya 20 sudah sangat kuat ya, sudah pernah dijadikan support dan mantul dan akhirnya dia rally ke atas ya. Nah, untuk asingnya coba kita lihat. Nah, asingnya juga sama ya, nih asingnya sudah keluar ya. Coba kita lihat di sini harganya sudah muter-muter nggak jelas di sini ya, di sekitar 1.500. Dan asingnya pun terlihat di sini aktivitasnya. Nah, di sini jualan lagi ya. Nah, ketika harganya bergerak sideways, nah asingnya terlihat jualan ya, dinaikkan lagi, kenaikan dan asingnya pun keluar lagi ya. Nah, ini hati-hati ya, cukup hati-hati ya. Karena pergerakannya kita harus menunggu di kisaran dekat support ya, lebih bagus ya. Oke, berikutnya ada industri jamu dan farmasi Sido muncul atau Sido ya. Ini Sido juga sudah mulai terkoreksi, ini ada jika bakal ya. Sudah terbentuk lower high ya, lower low, dan ini lower low lagi, ada mulai pergerakannya sudah mulai ada indikasi adanya pelemahan tren ya, sudah mulai bergerak downtrend ya. Ini potensinya menuju ke area support ya di 765 ya. Nah, apabila penurunan terus berlanjut di area support ini ada potensi untuk dilakukan spekulasi buy ya di kisaran ini ya, di antara 750 sampai 775 ya. Dan untuk polanya sendiri di sini dia sedang Sido ini sedang mau menembus ya di area resistennya 830 ya. Ini kita lihat terlihat areanya masih susah ya, banyak sekali. Jadi di atas 830 ini ya sampai 860 ya. Ini supply-nya masih besar ya, jadi susah ditembus ya. Dan di sini sempat terjadi pola ascending ya. Nah, ascendingnya resisten 830 dan terlihat dia false break ya, gagal dan cenderung bergerak turun dulu ya. Ini ada potensi dia akan menguji support dulu ya di 765. Nah, kemudian ada potensi dia akan coba kembali ya, menembus resist di 830 ya. Ini dapat kita lihat di sini ya, MACD-nya ya. Nah, di MACD-nya dapat kita lihat dominan tekanan jual ya, distribusi jual terus terjadi ya. Walaupun penurunannya, volumenya juga masih cenderung turun ya. Dan nah, dari moving average-nya Sido ini sangat bullish ya. Cuman sekarang dia posisinya sudah berada di moving average 20. Nah, dan belum ketemu supportnya ya. Nah, ini kalau sebelumnya ya, nih dia turun ya, dan dia sudah ketemu support ya di kisaran 1725 dan harga akan cenderung bergerak sideways ya. Nah, ketika dia keluar ke atas dia akan bergerak bullish lagi. Nah, untuk penurunan kali ini terlihat masih belum ketemu bottomnya ya. Nah, kita akan tunggu akankah nanti bisa ketemu bottom ya di kisaran 750 sampai 775 ini. Nah, semoga ya. Jadi bisa dijadikan alternatif untuk entry ya di kisaran di 750 sampai 775 ya. Dan untuk asingnya sendiri ya, nah ini asingnya catnya terlihat parah ya. Asingnya jualnya banyak sekali ya. Jadi langsung membuat tren dari Sido ini menjadi downtrend ya.
Oke, berikutnya kita akan coba melihat sekilas ya untuk gerakan IHSG kita ya. Nah, seperti dimulai video minggu lalu ya. Nah, ini ya. IHSG ini ada pola ascending ya di sini ya. Nah, ini polanya ascending triangle di sini. Dan dia break ke atas. Dia mengejar target ascending ya di kisaran 5.620 dan itu udah done ya. Nah, ini udah selesai dan udah capai. Dan sekarang ada potensi juga dia akan bergerak turun ya. Nah, turunnya kemana nih ya? Nah, turunnya ya di panduannya yaitu di sini masih ada gap ya 5395 dan di sini ada support terdekatnya ada di kisaran 5427 ini. Kisarannya area supportnya nanti di kisaran 5381 sampai dengan 5427 ya. Ini adalah target support terdekat ya. Nah, di sini begitu juga ya. Dia mendapatkan rejection di sini ya. Volumenya gede banget ya. Volumenya gede banget dan dapat kita lihat sini ketika walaupun sahamnya naik ya, ini IHSG-nya naik ya. Namun dapat sini MACD-nya dia cenderung turun ya. Jadi distribusi mild distribution ya di sini ya. Mulai jadi distribusi ya ketika di harga naik. Karena kita lihat kenaikannya pun sendiri sudah sangat terbatas ya dibanding kenaikan sebelumnya ya. Nah, untuk view jangka menengahnya dapat kita lihat sini juga ya. Ini view jangka pendek kan jangka pendek tadi ya. Ini jangka menengahnya ya. Nah, IHSG pun sudah kena ya di resist uptrend channelnya ya. Di sini juga ya. Nah, ada potensi dia memang harus turun dulu ya sebelum dia bisa bergerak naik untuk persiapan dari window dressing ya. Ini dapat kita lihat dari volumenya juga, dapat kita lihat ya. Setelah dia wave naik ya volumenya cukup naik ya. Bagus, volumenya bagus. Dan ini ketika naik ya, ini kenaikan yang November ini ya, sangat bagus, volumenya sangat tinggi ya. Oke. Nah, ini dari moving average-nya ya, ini sangat bullish ya. Start bullish di sini. Jika pilpres start dari pilpres Amerika ya, dia langsung cenderung naik ya. Dan sudah berada di atas EMA 200-nya ya, ke depan IHSG dalam posisi bullish ya, paling tidak nanti sampai dengan kuartal 1 ya, ada kemungkinan dia tetap bullish sampai dengan pembagian dividen ya, biasanya di April dengan Mei ya. Ini moving average 20-nya ya, seperti tadi berarti kan di pas ya nanti ya tadi ya. Di 5381 sampai 5427 ini ke depan nanti dia akan cenderung menuju ke sini ya. Nah, yang kita tunggu nanti adalah bagaimana nanti market maker-nya memutuskan akankah koreksi nanti cukup mild correction atau heavy correction ya. Langsung cepat koreksinya pelan-pelan diiris pelan-pelan tiap hari ya. Mungkin minus setengah sampai 1% tiap hari. Atau langsung boom ya, langsung minusnya gede langsung ya. Karena diturunkan dengan banking ya. Kalau turunnya pakai bankingnya turunnya dengan tajam, ada potensi itu heavy ya, langsung turun dalam ya, menuju langsung ke kisaran area ini ya, di dekat moving average 20-nya ini ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual ya. Terima kasih.